Terimalah salam peneguhan iman Wei De Tongjian. Tocin, Toyu yang saya hormati di seluruh makin Manado maupun di seluruh Indonesia. Sebelum kita memulai kebaktian online dengan petugas kebaktian dari Makin Manado, perkenankan kami informasikan sekilas sejarah Makin Manado. Berawal dari kedatangan dua orang utusan Matakin tahun 1971, yaitu Wense Ongle Kuswanto dan Wense Edi Buntoro ke Manado. Maka berdirilah secara resmi Majelis Tinggi Agama Konghucu Makin Manado yang berkedudukan di Klenteng Ban Hip Keong, Manado pada tahun 1972 dengan ketua Makin Manado pertama almarhum Suese Nyong Loho. Ketika agama Konghucu mengalami puncak diskriminasi di masa Orde Baru, kebaktian agama Konghucu dan Makin Manado pada tahun 1984 pindah ke ruangan kelas sekolah milik Makin Manado pada tahun 1991. Ketua Makin Manado almarhum Jausen Edward Henry Thomas yang menggantikan almarhum Suese Nyong Loho kemudian melakukan terobosan dengan memindahkan ruangan kebaktian di ruangan depan sekolah Garuda dan tidak lagi melakukan kebaktian secara sembunyi-sembunyi di ruangan kelas. Papan nama di dalam gerbang kebajikan boleh terlihat oleh seluruh masyarakat umum dari jalan raya, dan kini ruangan kebaktian lama telah menjadi ruangan sekolah minggu, dan pada tahun 2018 litang gerbang kebajikan dirubah namanya menjadi Klenteng Kongcemiao atau Kongcu Bio, berkedudukan di Manado dengan menambahkan dua altar khusus para seni di samping altar utama Nabi Agung Kongce. Dan tanpa terasa kini telah 49 tahun lamanya kebaktian agama Konghucu telah berlangsung di kota Manado, dan eksistensi lembaga Makin Manado tetap berdiri hingga saat ini memberikan pelayanan kepada umat Konghucu di Manado dan sekitarnya. Klenteng Kongcemiao atau Kongcu Bio Manado beralamat di Kampung Cina, Kelurahan Calaca, Jalan Panjaitan nomor 61, Kota Manado. Terima kasih. Terimalah salam peneguhan iman. Hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wei De Tongjian. Sanjaya. Pada suatu
Selamat pagi para rohaniawan, Bapak Ibu, Saudara-saudari umat Konghucu di seluruh Indonesia. Salam kebajikan. Wei Te Tong Tien. Bapak Ibu para Tochin yang terkasih, selamat berhimpun di kebaktian online pagi hari ini di Kelenteng Kongcem Miao bersama kami Majelis Agama Konghucu Indonesia Makin Manado dengan tema Hormat Sujud Kehadirat Tuhan Memuliakan Leluhur. Marilah kita mulaikan kebaktian ini dengan nyanyian rohani Sang Sencing diikuti dengan penaikan dupa dan doa pembuka yang diiringi dengan nyanyian rohani Ya Tuhanku dan Wei Te Tong Tien. Petugas sembahyang hari ini yaitu Chosen Charles Tilum dengan pendamping kanan, Tauchin Kevin Togelang dan pendamping kiri Tauchin Fabio Imbar. Saya undang semuanya untuk berdiri, sucikan hati dan kita mulaikan kebaktian ini.
kehadiran Tuhan yang Maha Besar di tempat yang maha tinggi dengan bimbingan dari Agung Punca dipermuliakanlah. Kehadapan Nabi Agung Punca serta yang suci sering-sering, kami bersyukur dan berterima kasih telah diperkenankan dapat berhimpun bersama melaksanakan kebaktian menunaikan ibadah pada hari ini. Kami bersyukur untuk mendengarkan sebagian firman yang akan disampaikan melalui ajaran suci yang disabdakan Nabi Agung Punca. Tuntun dan bimbinglah kebaktian yang kami laksanakan ini, agar dapat meneguhkan iman serta tekad yang mulia bagi kami semua di dalam menerima firman yang akan disampaikan sebentar nanti, sehingga dapat menerangi daya hidup rohani kami dalam mengembangkan benih kebajikan yang telah tanamkan dan hidup di dalam diri kami masing-masing. Semoga tuntunan dan bimbingan ini pula dapat kami dapatkan kekuatan dan kemampuan untuk mengendalikan diri kembali kepada hidup susila. Tidak melihat yang tidak susila, sehingga bersilah mata batin kami. Tidak mendengar yang tidak susila, sehingga dibebaskanlah ucapan-ucapan kami dari hal yang tidak baik, serta tidak melakukan yang tidak susila, sehingga mulialah segenap gerak lahir batin kami. Nabi Agung Punca gentar rohani kami, tuntun dan kuatkanlah iman kami, agar dapat mengembangkan cinta kasih, selalu teguh di dalam menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, kewajiban, berperilaku susila, bijaksana dalam perbuatan, dan dapat dipercaya dalam menunaikan tugas kewajiban maupun janji. Kami yakin hanya inilah yang dapat membawa berahmat, damai, dan bahagia kini dan selama-lamanya. Dengan setulus hati kami berdoa, dengan sepenuh kebajikan di dalam hati, berkenanlah memberi berkah dan rahmat bagi kami bangsa Indonesia dan seluruh umat manusia di dunia ini, sehingga terlepas dari pandemi COVID-19 yang melanda bagi kami, dipermuliakanlah. Semoga jauhlah kiranya hati kami dari segala kelemahan, dari gelutu kepada dari sesal penyalahan terhadap sesama manusia, melainkan dapat tekun belajar hidup yang benar dari tempat yang rendah ini menuju tinggi menempuh jalan suci, jalan kebenaran. Teguhkanlah iman kami, yakin Tuhan senantiasa mendidik, membimbing, dan menyertai hidup kami. Sanjay.
Chen Kui, 8 pengakuan iman. Chen Si Huang Ye, sepenuh iman percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Chen Yu Ge, sepenuh iman menjunjung kebajikan. Chen Li Ning, sepenuh iman menegakkan firman gemilang. Chen Si Kui Shen, sepenuh iman percaya adanya nyawa dan roh. Chen Yang Xiao Su, sepenuh iman memupuk cipta berbakti. Chen Sun Nutuo, sepenuh iman mengikuti getah rohani Nabi Pungce. Chen Xin Jin Su, sepenuh iman memuliakan kitab susu dan kucing. Chen Xin Tak Tao, sepenuh iman menempuh jalan suci. Sanjay, terimalah salam penentuan iman kita hanya kebajikan yang Tuhan berkenan. Wei Te Tung Tian, Sanjay. Pembacaan ayat suci pagi hari ini dibawakan oleh Choseng Yuliman Gagi, dilanjutkan dengan nyanyian rohani Berbahagialah Hidupmu dan Xietian Cean. Selamat pagi, Taucin Tauyu yang berbahagia. Terimalah salam peneguhan iman kami. Wei Te Tung Tian, Sanjay. Renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Lunyu jilid 16 ayat yang ke-8. Bunyinya sebagai berikut.
tidak mengenal dan tidak memuliakan firman Tuhan, meremehkan orang-orang besar dan mempermainkan sabda para nabi. Bacaan yang kedua diambil dari kitab Tengah Sempurna, kitab Tiong Yong, bab 15 ayat 1 sampai 5. Bunyinya sebagai berikut. Tuhan yang Maha Roh, Nabi bersabda, sungguh maha besarlah kebajikan puisi Tuhan yang Maha Esa. Dilihat tidak nampak, didengar tidak terdengar, namun tiap wujud tiada yang tanpa Dia. Demikianlah menjadikan umat manusia di dunia berpuasa, membersihkan hati, berpakaian lengkap, sujud bersembahyang kepadanya. Sungguh maha besar Dia, terasakan di atas dan di kanan kiri kita. Di dalam kitab Sanjak tertulis, adapun kenyataan Tuhan yang Maha Roh itu tidak boleh diperkirakan, lebih-lebih tidak dapat ditetapkan. Maka sungguhlah jelas sifatnya yang halus itu tidak dapat disembunyikan dari iman kita. Demikianlah Dia. Sampai di sini pembacaan ayat suci. Wei Te Tung Tian San. Di dalam
Marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan Cangtau yang akan dibawakan oleh Onse Sofyan Jimmy Yosadi SH selaku Dewan Rohaniwan Pimpinan Pusat Ketua Bidang Hukum Advokasi Matakin. Terimalah salam peneguhan iman, hanya kebajikan Tuhan yang berkenan. Wei Te Tong Tien, umat Konghucu dimanapun berada di seluruh Indonesia yang saat ini kembali mengikuti kebaktian secara online di tengah pandemi global COVID-19 ini. Kita bersyukur kehadirat Hongtian Sangti Tuhan yang Maha Besar di tempat yang Maha Tinggi, karena kita bisa melaksanakan kebaktian suci ini. Saat ini, di kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan Cangtau berkenaan dengan dalil-dalil agama Konghucu tentang beribadah sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh pemerintah maupun apa yang menjadi himbauan seruan dari Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Kita tidak lagi bersembahyang dan beribadah berkumpul banyak orang di kelenteng atau di litang, tapi kita melalui rumah masing-masing sujud syukur, membersihkan diri, meluruskan hati, dan mendengarkan jalannya kebaktian melalui rumah ke rumah dan juga melalui
apa yang menjadi kemajuan zaman pada saat ini, yaitu kebaktian online. Kita tahu bahwa sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab suci agama Konghucu, Rujiao Jingsu, baik kitab Susu maupun kitab Ujing, menjelaskan tentang tempat-tempat ibadah agama Konghucu, yaitu miao atau kelenteng, atau yang dalam dialek Hokkien disebut dengan bio, yang di dalamnya terdapat beberapa istilah yang terdapat dalam kitab suci agama Konghucu, baik Kongsi miao, Kong miao, ataupun rumah ibadat leluhur yang disebut dengan Si miao. Itu semua ada dalam kitab agama Konghucu dan tidak terdapat dalam kitab suci agama lainnya. Kita ingat di dalam seruan-seruan untuk sembahyang, baik di kelenteng maupun juga dalam kebaktian di ruang ibadah yang disebut dengan litang, ruang ibadah yang merupakan bagian daripada kelenteng atau miao, ataupun berdiri sendiri litang, kita semua berkumpul. Disitulah fungsi daripada tempat ibadah atau rumah ibadat itu adalah sosial. Bagaimana kita bukan hanya sembahyang sendiri, tapi kita juga bersembahyang bertemu dengan orang lain, mengajak leluhur, mengajak anak-anak, keluarga semua untuk bersembahyang kepada leluhur, dan semuanya itu dilakukan sesuai dengan perintah agama Konghucu. Kemudian juga kita di dalam menjalankan kebaktian-kebaktian, menjalankan juga ritual-ritual keagamaan, semua berlandaskan kepada perintah di dalam kitab suci agama Konghucu, Rujiao Jingsu. Sebagaimana kita ketahui, di dalam kitab suci agama Konghucu itu dijelaskan betapa hari-hari raya agama Konghucu itu ada 14, sebagaimana juga telah ditetapkan oleh Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, Matakin, baik dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kemudian juga hasil kajian daripada Dewan Rohaniwan. Maka ditetapkanlah hari-hari raya agama Konghucu ini, yang dimulai dengan perayaan tahun baru Imlek, kemudian ada sembahyang Jingtian Kong, Cap Gome, Cengming, Tuanyang, kemudian juga ada sembahyang Songsiu, sembahyang juga yang disebut dengan Songyuan, sembahyang kepada leluhur, sembahyang Tangsit, dan 14 hari raya itu semua ditambah dengan sembahyang syukur, sujud syukur, Tianxian saat Ceit dan Cap Go setiap tanggal 1 dan tanggal 15 bulan Imlek. Perintah agama ini pun masih dilanjutkan lagi untuk sembahyang-sembahyang syukur, sejid daripada para senmin, dan juga sembahyang lainnya. Di dalam persembahyangan ini, kemudian kita mengenal bahwa ada yang kita lakukan di dalam rumah, di dalam altar persembahyangan dalam rumah. Kemudian ada yang kita lakukan di dalam kelenteng atau miao, juga di dalam litang. Ada pula kita lakukan di dalam rumah abu leluhur, atau dalam kitab suci agama Konghucu disebut dengan Sumiao. Kemudian ada juga yang kita lakukan untuk bersiarah, misalnya seperti belum lama kita lakukan adalah sembahyang Cengming. Itu adalah sembahyang bersiarah ke tanah pekuburan. Namun karena situasi pandemi, maka kita bisa lakukan sembahyang itu di rumah. Apakah bisa dilakukan itu sembahyang di rumah? Tentu kita akan kaji nanti di dalam jangkau pada kebaktian pada hari ini. Kemudian kita juga lakukan sembahyang-sembahyang seperti Tuanyang, bisa dilakukan di pinggiran pantai atau di pinggiran danau atau sungai. Semuanya itu menyimbolkan bahwa setiap perayaan hari raya agama Konghucu ataupun ritual keagamaan agama Konghucu penuh dengan simbol-simbol yang bukan hanya merupakan tuturan lisan, tuturan yang disebut dengan folklore atau ucapan dari mulut ke mulut secara turun-temurun dari para leluhur, tapi benar-benar ada di dalam kitab suci agama Konghucu. Dalil-dalil demikian ini memang diajarkan oleh agama Konghucu, bukan tradisi budaya semata, bukan hanya disebut sebagai tradisi budaya Tionghoa semata. Padahal sebenarnya tradisi budaya Tionghoa berlandaskan kepada apa yang disebut way of life-nya Konghucu. Nah, Tocin dan Toyu yang terkasih, setelah kita memahami hari-hari raya, rumah ibadat dan lain-lain, kemudian tentu kita akan bertanya, dalil suci, dalil-dalil dalam ayat suci manakah yang menyatakan bahwa kita wajib bersembahyang, baik di kelenteng, baik di rumah sendiri, maupun di tempat-tempat lainnya sesuai dengan apa yang menjadi simbol-simbol. Nah,
Di dalam ajaran agama Konghucu, kita bisa buka misalnya mulai dengan kitab suci Lun Yu di dalam bab 16 ayat 8. Nabi Gongsi bersabda, seorang Chunzi memuliakan 3 hal: memuliakan firman Tuhan, memuliakan orang-orang besar, dan memuliakan sabda para nabi. Dimulai dengan dalil inilah kita mengetahui bahwa apa yang menjadi filosofi atau spirit daripada persembahyangan yang ada dalam agama Konghucu, baik di rumah-rumah ibadat, kelenteng, litang, yang disebut dengan miao, Gongzi miao, Gong miao, Su miao, dan lain-lain adalah Qingtian Chunzi. Beribadah, memuliakan Tuhan yang Maha Besar, serta juga memuliakan leluhur. Maka dari dalil inilah yang terdapat pada saat kita bersembahyang ini. Kita pun ingat ada dalam ayat suci dalam kitab Lun Yu yang menyatakan, pada saat sembahyang kepada Tiang, hadapilah seperti berdoa sembahyang kepada Tiang. Sembahyang kepada leluhur, hayatilah seperti sedang sembahyang kepada leluhur. Sembahyang kepada roh Sinbeng, kita hayati pula sebagai saat kita bersembahyang kepada roh suci atau Senming. Nah, Tocin yang terkasih, demikian pula di dalam apa yang menjadi dalil selanjutnya di dalam agama Konghucu, kita bisa lihat di dalam kitab Suci Tengah Sempurna di dalam bab 15 ayat 1 sampai 5. Mari kita buka dan kita bacakan bersama-sama. Nabi bersabda, kitab Tengah Sempurna atau Chongyong bab 15 ayat 1 sampai 5. Nabi bersabda, sungguh maha besarlah kebajikan Kuisen, Tuhan yang maha roh. Dilihat tiada nampak, didengar tiada terdengar, namun tiap wujud tiada yang tanpa dia. Demikianlah menjadikan umat manusia di dunia berpuasa, membersihkan hati, dan mengenakan pakaian lengkap, sujud bersembahyang kepadanya. Sungguh maha besarlah dia, terasakan di atas dan di kanan kiri kita. Di dalam kitab Suji Siking tertulis, adapun kenyataan Tuhan yang Maha Roh itu tidak boleh diperkirakan, lebih-lebih tidak dapat ditetapkan. Maka sesungguhlah jelas sifatnya yang halus itu tidak dapat disembunyikan dari iman kita. Demikianlah dia. Dari ayat ini kita lebih memahami tata cara persembahyangan yang ada di dalam tempat ibadah yang disebut dengan kelenteng, ataupun di dalam litha, ataupun di dalam rumah persembahyangan altar dalam rumah. Kita bersembahyang kepada Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Roh, Kuisen. Kita mulai dengan sembahyang ke depan. Di kelenteng kenapa ada sembahyang? Ada tempat penancapan dupa menghadap keluar alam kosong. Karena seperti dalil dalam kitab Chongyong ini, bahwa Tuhan itu tidak dapat ditetapkan, tidak dapat diperkirakan. Artinya tidak dapat dibikinkan patung, tidak dibikinkan arca, tidak bisa dibikinkan foto, karena Tuhan tidak dapat dipersonifikasikan. Tuhan itu maha besar. Seperti ayat ini katakan, terasakan di atas dan di kanan kiri kita. Maka untuk mencari Tuhan, kita bisa bersembahyang di mana saja, termasuk sembahyang dan beribadah dari rumah. Bisa saja kita bersembahyang ke kelenteng, tapi kita tidak seperti biasanya bersosial dengan orang lain, berkumpul dengan orang lain, dengan umat yang lain, masyarakat yang lain. Tapi kita bersembahyang benar-benar mencari Tuhan itu ada di mana saja. Maka jelas ketika kita bersembahyang kehadiran Huang Tian Sangti, Tuhan yang Maha Besar, Maha Roh, Kuisen, kita bersembahyang ke alam kosong. Jadi kalaupun ada orang menyatakan bahwa Tuhan itu adalah Yu Huang tadi atau Gyo Hong Xiang Te, itu bukan Tuhan yang Konghucu. Karena di situ Yu Huang tadi ada arca, ada gambar seperti layaknya Senming yang lain. Maka kalau diletakkan Yu Huang tadi itu di altar depan, di altar yang seharusnya kita sembahyang kepada Tiang, itu sebenarnya adalah kebajikan terbalik, cara sembahyang yang terbalik. Kita umat Konghucu tidak bisa melaksanakan itu karena jelas perintah agamanya. Tuhan tidak dapat diperkirakan, lebih-lebih juga kita tidak dapat personifikasikan. Maka
dengan kebesaran Tuhan ini pada zaman dahulu. Maka kita kenal juga banyak orang menyatakan demikian, bahwa umat Konghucu apakah mengenal puasa? Ya mengenal, dalam dalil ini jelas. Mengenakan pakaian lengkap yang bagaimana? Pakaian lengkap yang bersih, suasana batin yang bersih. Maka kita bersembahyang kepada Tuhan. Nah, inilah yang sesuai apa yang diatur di dalam kitab suci agama Konghucu. Maka kalau ada orang pun yang menyatakan bahwa agama Konghucu itu hanya mengajarkan etika belaka, hanya mengajarkan tentang ajaran-ajaran kemanusiaan, itu salah besar. Mereka tidak banyak mempelajari tentang ajaran agama Konghucu. Kalaupun kemudian orang mengait-ngaitkan dengan ajaran agama yang lain, dicampur adukkan dengan agama yang lain, itu pun sungguh merupakan suatu hal yang sangat-sangat keliru. Ada orang mengatakan bahwa agama itu di dalam kelenteng adalah 3 agama yang dicampur adukan menjadi satu. Itu pun sangat salah besar. Tridharma menurut pemahaman apa yang saya pelajari adalah tempat bertemunya 3 agama di dalam satu tempat ibadah. Karena umat Tao pun mengakui kelenteng, Buddha Mahayana mengakui kelenteng sebagai rumah ibadat mereka, tidak ada masalah. Tapi sesungguhnya kelenteng adalah tempat sembahyang ibadah agama Konghucu, karena terdapat di dalam kitab suci agama Konghucu. Tidak ada frasa miao baik dalam kitab-kitab agama yang lain, agama Buddha pun maupun agama Tao. Nah, dengan demikian maka jelas kalau ada orang menyatakan bahwa agama Konghucu dicampur adukan dengan agama yang lain menjadi sinkretisme, kemudian agama A menjadi yang paling tinggi, kemudian Konghucu menjadi paling rendah karena Konghucu hanya mengajarkan kemanusiaan belaka, etika belaka. Sungguh mereka sangat keliru. Maka dalil-dalil apa yang kita pakai? Mereka belum mempelajari sejarah suci agama Konghucu. Betapa kitab suci agama Konghucu itu bukan cuma satu kitab. Betapa kitab suci agama Konghucu itu bukan cuma kitab sesu, tapi juga ada kitab-kitab lainnya. Dan tahukah bahwa kitab-kitab lainnya yang dimaksud dengan kitab Ujing atau kitab 5 kitab ini sudah ada jauh sebelum Nabi Kongse itu lahir. Jadi di dalam agama Konghucu dikenal dengan apa yang disebut dengan semua raja-raja suci. Kemudian juga dikenal dengan nabi-nabi yang lain. Maka dalam catatan sejarah suci agama Konghucu itu 2500 tahun baru jadilah Ruchiao ini agama Konghucu sampai digenapkan oleh Nabi Kongse. Kitab suci itu pun demikian. Maka kalau ada orang yang menyatakan hanya mengajarkan kemanusiaan, berarti dia hanya membaca salah satu kitab. Mungkin dia hanya membaca kitab Lunyu atau sabda suci yang berisi etika, sabda-sabda Nabi Agung Kongse. Dia tidak membaca kitab suci yang lain atau belum pernah membaca kitab suci yang lain. Maka demikian pun kalau ada umat Konghucu yang hanya membaca sepintas dalam kitab sesu dan menyatakan tidak terdapat ajaran-ajaran seperti keselamatan misalnya, dalil-dalil tentang ketuhanan misalnya, tentang seni, tentang rumah ibadat, kelenteng dan lain-lain, tentang hari-hari raya agama Konghucu yang begitu banyak, jelas dia belum membuka kitab-kitab suci yang lain. Kita lihat bahwa misalnya di dalam kitab Ujing kita bisa mempelajari banyak hal. Kitab Siking, kitab Sanjak ini sudah ada jauh sebelum Nabi Kongse lahir. Digenapkan kemudian diberikan juga tafsir-tafsir oleh Nabi Kongse. Ini berisi sanjak-sanjak suci daripada para semua ini. Pernahkah dibaca ini? Sekian banyak. Kemudian ada juga kitab dokumentasi sejarah suci yang membuktikan bahwa agama Konghucu bukan hanya kepada Nabi Kongse. Itu adalah kitab suci, kitab dokumentasi sejarah suci. Lalu ada kitab Yijing. Kitab Yijing ini adalah kitab yang sangat kuno, yang bahkan orang-orang Barat sendiri mengakui kebesaran filosofinya, way of life-nya bangsa Hoa atau Tionghoa adalah terdapat banyak di dalam kitab Yijing. Kitab Yijing ini adalah metafisika agama Konghucu, kosmologinya agama Konghucu, teologinya agama Konghucu, luar biasa. Maka dalam salah satu sabda Nabi Konghucu menyatakan orang mengenal
Nabi Kongcu melalui kitab ini, kitab Yijing. Karena Nabi Kongcu telah memberikan tafsir sebanyak 10 tafsir atau Nah, ada lagi kitab lainnya yang disebut dengan kitab Liji. Kitab Liji atau kitab catatan kesusilaan yang merupakan bagian daripada kitab Liji. Itu merupakan suatu pedoman kepada umat Konghucu untuk tentang bagaimana ritual-ritual persembahyangan, hari-hari raya persembahyangan yang besar, termasuk juga yang ada di dalam kelenteng, yang ada yang kita lakukan dalam 14 hari raya itu, maupun ritual lainnya, semua terdapat di dalam kitab Lijing. Semua terdapat di dalam khusus Liji. Maka kalau orang banyak mengatakan juga ternyata bahwa Konghucu itu hanya demikian, hanya etika-etika, berarti dia hanya mempelajari kitab Sesu semata, atau bahkan dia hanya baca kitab Lunju semata. Masih ada lagi satu kitab yang belum diterjemahkan, yaitu kitab Chunqiu, yang merupakan tafsir langsung daripada Nabi Konghucu. Kitab-kitab ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka. Pada zaman kolonial, pada zaman VOC, sudah mulai ada satu persatu kitab suci diterjemahkan. Dan puncaknya masa kemerdekaan oleh Mahaguru Konghucu Indonesia, Ta Swe Se Cicai Ing, dengan tim yang dipimpinnya mulai menerjemahkan. Dan bersyukur pada saat pasca reformasi ini, Kementerian Agama Republik Indonesia telah menerjemahkan bersama dengan Matakin kitab-kitab suci agama Konghucu. Sesudah Ujing ada kitab suci yang namanya Sesu. Inilah yang merupakan ajaran yang intisari ajaran agama Konghucu yang dituliskan oleh murid-murid Nabi Agung Kongse. Mulai dari kitab Taswe yang berisi tentang pembinaan diri, kitab yang kedua Songyong atau Tengah Sempurna berisi tentang keimanan, dan kitab yang ketiga kitab Lunyu Sabda Suci yang merupakan percakapan sabda-sabda Nabi dengan semua murid-muridnya. Murid Nabi ada 3.000 lebih. Dalam pengajaran itu demikian dikumpulkan semua sabda itu, dibukukan dan kitab sucikan. Dan yang terakhir adalah kitab Mengse yang merupakan rasul penegak. 500 tahun sesudah Nabi Konghucu lahirlah Mengse yang merupakan penegak dalam ajaran agama Konghucu. Dengan demikian lebih jelas kita mengenal ajaran suci agama Konghucu itu dari sisi kemanusiaannya, dari sisi ketuhanannya, metafisikanya, kosmologinya, dan semua yang berada ritualnya, Li. Kemudian kita juga mengenal ada kitab lain pendukung yang disebut kitab Bakti atau Xiaojing dan Sanxijing. Dengan demikian maka bagi umat Konghucu itu belajar itu tidak akan pernah habis-habisnya, karena demikian dalil-dalil dalam agama Konghucu sedemikian banyaknya. Maka dari sinilah kita mengetahui betapa ada banyak senhuang nabi-nabi purba, ada begitu banyak senhuang raja-raja suci yang terdapat dalam agama Konghucu. Jadi kalau dihitung, Nabi Agung Kongse lahir 551 sebelum Masehi, sampai dihitung tambah tahun Masehi 2020, usia Nabi Konghucu sampai kita hari ini adalah 2571, yang merupakan perhitungan awal untuk tahun baru Imlek. Jauh sebelum Nabi Konghucu, kurang lebih 2500 sudah ada, 500 tahun sudah ada senhuang para nabi-nabi suci, para raja-raja suci, dan semuanya itu telah membentuk ajaran Rujiao atau Konghucu itu sedemikian rupa, kurang lebih 2500 tahun sampai Nabi Agung Kongse. Betapa luar biasanya ajaran ini sampai ke kita pada saat ini, ke kita umat Konghucu yang mengimaninya sudah 5000 tahun. Betapa ajaran yang kuno ini, ajaran yang telah membentuk manusia yang memeluk agama Konghucu di seluruh dunia, bukan hanya seluruh Indonesia, terutama di Tiongkok awal mula agama ini berkembang, telah membentuk suatu ajaran yang menjadi way of life-nya bangsa Tionghoa, yang menjadi way of life atau menjadi filosofinya begitu banyak umat manusia, terutama juga orang-orang Tionghoa yang bukan saja sudah bukan beragama Konghucu. Nah, Tucin dan Toyu sekalian, dalam kesempatan ini pun ketika kita mengulas apa yang menjadi dalil-dalil agama Konghucu tentang bagaimana kita beribadah dari rumah, mengetahui apa yang terdapat di dalam kitab Sesu, kitab suci agama Konghucu,
yang mendalilkan bahwa kita bisa saja sembahyang di mana saja. Maka umat Konghucu yang begitu fleksibel ajarannya. Kalau dulu misalnya raja-raja, kaisar-kaisar zaman jauh sebelum Nabi Konghucu menjadi pemimpin-pemimpin agama, mereka disebut dengan Tianzi atau putra Tuhan, itu memimpin rakyatnya naik ke atas gunung-gunung yang tinggi untuk mentransformasikan ajaran Rujau ini, menyatakan bahwa ritual untuk bertemu, dalam tanda kutip bertemu Tuhannya, adalah di tempat-tempat yang maha tinggi, di tempat-tempat yang tinggi, di tempat-tempat yang disebut dengan gunung-gunung di dataran-dataran Tiongkok. Mereka mencari hari-hari yang baik, mereka bersembahyang. Jadi bukan bersembahyang pada saat itu belum ada yang disebut dengan kelenteng atau miao. Nah, ketika kita 5.000 tahun sudah menerima ajaran ini, ketika kita bersembahyang di dalam kelenteng, kita bersembahyang di dalam litang atau rumah sendiri, kita dengan dalil yang ada dalam kitab susu dan jing yang menceritakan, mengisahkan, memberikan sabda Nabi bahwa Tuhan bisa ditemukan di mana saja, tapi Tuhan tidak dapat dipersonifikasikan. Tuhan tidak dapat ditetapkan, lebih tidak dapat diperkirakan. Jelas ayat suci itu. Maka Tuhan bisa ditemukan di mana saja. Kita tidak perlu ribut menyatakan bahwa kita bisa, karena kekuasaan Tuhan yang begitu besar, kita harus ke kelenteng, kita harus ke rumah ibadat litang, atau ke rumah ibadat yang mana saja untuk bertemu Tuhan. Padahal jelas pandemi ini, virus ini luar biasa. Nah, dalam kesempatan yang baik ini, kiranya itu bisa memberi kesadaran kepada kita arti-arti persembahyangan di dalam rumah-rumah ibadat agama Konghucu. Di dalam rumah pun kita bisa menemukan Tuhan, menemukan kedamaian ajaran leluhur ini. Kita pun mengerti bahwa apa yang menjadi dalil-dalil agama Konghucu itu, persembahyangan itu, semua ada dalam kitab suci agama Konghucu. Jadi tidak seperti biasanya misalnya kalau ditanyakan apa arti persembahyangan Qingming, persembahyangan Tuhan ya, dia berkaitan dengan misalnya orang menerangkan hanya dari tradisi budaya Tionghoa semata. Tidak demikian. Karena persembahyangan ini jelas ada dalam kitab suci agama Konghucu. Maka di dalam agama Konghucu diajarkan seperti zaman sekarang kita mengikuti kebaktian demi kebaktian. Disitulah kita mengerti, diberikan pengetahuan oleh para rohaniawan agama Konghucu yang disebut dengan Sui Se, Wen Se, Jiao Se, maupun juga para sesepuh yang disebut dengan Sangwa. Inilah mereka memberikan pasan-pasan, pemahaman-pemahaman kepada umat agar umat ini seperti yang di dalam ayat suci dalam kitab Mengse menyatakan bahwa kebanyakan orang hanya menjalankan tapi tidak paham artinya, tidak mengetahui artinya. Artinya kita bersembahyang hanya datang ke rumah ibadat kelenteng atau litang dan sebagainya. Sesudah kita melakukan pai-pai, tiam hiu, tianxia, kemudian kita pulang tanpa tahu apa artinya. Ketika ditanyakan oleh keluarga yang lain atau anak-anak apa arti persembahyang, kita tidak mampu menjawab. Namun dengan adanya kebaktian demi kebaktian, diberikan penjelasan, dikupas ayat demi ayat, diberikan pemahaman arti daripada persembahyangan itu, maka jelas kita memahami dengan benar ajaran agama Konghucu. Demikian yang bisa saya bawakan pada kesempatan yang baik ini. Kiranya kita semua selalu senantiasa sehat. Kita yakin sebagaimana dalam ajaran agama Konghucu semua akan berlalu. Kita yakin pula bahwa pandemi ini akan segera berlalu. Yang paling utama, kita tetap sehat, kita jaga kesehatan dan jangan pandang remeh terhadap virus ini. Kita jangan melawan apa yang menjadi anjuran pemerintah, karena pemerintah adalah pemimpin yang harus kita taati. Demikian pula seruan daripada Majelis Tinggi Agama Konghucu yang merupakan bagian daripada komunitas warga bangsa Indonesia, negara Indonesia yang kita cintai, agar kiranya kita doakan semuanya cepat berlalu. Kita yakin dengan kebesaran kekuasaan Huang Tian Santi, Tuhan yang Maha Besar, tempat yang Maha Tinggi, semuanya pasti akan berlalu. Kesehatan paling utama,
Dan semoga kita akan berjumpa dalam kebaktian-kebaktian di rumah-rumah ibadat, baik kelenteng, miao, maupun juga lita. Kita yakin hanya kebajikan Tuhan berkenan. Kita yakin Tuhan senantiasa menjadi pendidik, pembimbing, dan penyerta kehidupan kita. Huang Yi Sang Ti Wei Tian Yoga, Maha Besar Khalik semesta alam. Terimalah salam penuh Tuhan iman kita, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wei Te Tung Tian Sancai. Kita syukuri contoh yang telah dibawakan dengan menyanyikan nyanyian rohani Dengar Doaku. Saya undang semuanya untuk berdiri dan menutup kebaktian ini dengan doa penutup yang diawali dengan nyanyian rohani Damai di Dunia dan diakhiri dengan nyanyian rohani Terima Kasihku. Kehadapan Nabi Agung Punca, Duta rohani yang menebarkan firman Tuhan yang Maha Kuasa, untuk mengajak dunia kembali kepada jalan suci Tuhan. Dipermuliakanlah. Puji dan syukur kami panjatkan kehadapan Nabi Agung Punca, serta yang suci seni-seni. Semoga kebaktian yang kami laksanakan ini meneguhkan iman kami, senantiasa hidup di dalam kebajikan,
suci di dalam pikiran, ucapan maupun perbuatan, mampu menghayati ajaran mulia Nabi Agung Kongce, serta betapa besar kasih dan rahmat Dia atas penghidupan kami. Dengan setulus hati kami berusaha untuk mengerti akan firman, bersedia menerima firman, dan berusaha menegakkan firman, serta sepenuh hati iman dan semangat berusaha melaksanakan demi tegaknya ajaran Nabi Kongce sebagai firman yang Tuhan karuniakan. Dipermuliakanlah. Sebentar lagi kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, ataupun akan melaksanakan kegiatan setelah selesai ibadat ini. Untuk itu, kami memohon perlindungan Tuhan dan dengan bimbingan Nabi Agung Kongce serta seni di dalam perjalanan, agar kami boleh tiba di tempat kami dengan penuh keselamatan. Kami pun akan beraktivitas, dan karenanya semoga dipenuhi dengan anugerah, tian, rezeki dan kesuksesan dalam kegiatan yang akan kami laksanakan nanti. Saat ini pula kami berdoa dengan tulus bagi prototip yang berulang tahun pada minggu ini. Semoga kebahagiaan panjang usia, sehat dan sukses boleh menyertainya selalu dalam menunaikan tugas kewajiban hidupnya. Begitu pula bagi para prototip yang sedang terganggu kesehatannya, kami mohon pertolongan Tuhan. Bangkitkanlah semangatnya, dikokohkanlah imannya dalam menanggung penderitaan oleh sakitnya, sehingga boleh kemuliaan kesehatannya seperti sedia kala. Kami juga berdoa dengan tulus kiranya agama Kongce yang kami imani, khususnya Matakin Sulut, Trekin Sulut, Jemaku Sulut, dan Makin Manado, bisa lebih maju dalam mewujudkan tujuan mulianya. Demikian segenap pengurus diberi kekuatan dan rahmat serta lindungan, dan dipenuhi dengan sifat saling menghargai, saling menghormati, bersatu untuk kepentingan umat. Dipermuliakanlah. Teguhkanlah iman kami untuk senantiasa menjalankan ajaran Nabi Agung Kongce di dalam memberi cinta kasih, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, kewajiban, berlaku susila, bijaksana, dan dapat dipercaya di dalam kehidupan ini. Yakin Tuhan senantiasa mendidik, membimbing, dan menyertai kehidupan kami selalu terus. Sanjay. Oh
Terimalah salam peneguhan iman kita, hanya kebajikan Ken Tuhan berkenan. Wei te tung Ken. Sancai. Demikianlah rangkaian kebaktian online pada pagi hari ini oleh Majelis Agama Konghucu Indonesia Makin Manado. Sampai bertemu di kebaktian online selanjutnya. Terimalah salam peneguhan iman kita, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wei te tong tien.